Assalamualaikum anak-anak hebat 3 Ibnu Tufail. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Semoga Allah meridhoi setiap aktivitas yang kita lakukan ya. Sebelum memulai pembelajaran tematik, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sekarang Bu Siti mau nanya nih, siapa di sini yang di rumahnya memelihara tanaman hias maupun tanaman obat? Nah, ternyata tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian tanaman ya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan biji jagung menjadi tanaman jagung. Nah, seperti halnya manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangbiakan. Tumbuhan terus mengalami pertumbuhan semasa hidupnya, dari sejak bibit hingga tumbuhan mati. Daun tumbuhan akan terus tumbuh menggantikan daun yang telah layu. Nah, anak-anak, berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan hanya terjadi ketika tumbuhan telah dewasa. Saat masih kecil, tumbuhan belum dapat berkembang biak. Perkembangbiakan pada tumbuhan terjadi secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangan yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan secara alami dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan, yaitu biji, tunas, umbi, dan spora. Nah, kalau perkembangan tumbuhan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya yaitu cangkok, stek, dan merunduk. Oke anak-anak, mari kita bahas perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Yang pertama yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Nah, ada beberapa contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, yaitu ada jambu, jagung, cabai, jeruk, mangga, dan juga apel. Nah, pada gambar terdapat pertumbuhan mangga. Yang pertama yaitu biji mangga ditanam, kemudian akan tumbuh akar, selanjutnya akan tumbuh tunas, kemudian disusul dengan tumbuhnya dedaunan sehingga menjadi pohon kecil. Lama-kelamaan akan tumbuh besar menjadi pohon mangga dewasa. Nah, kemudian tumbuhlah bunga dan berbuah. Perkembangbiakan tumbuhan alami yang kedua yaitu perkembangbiakan dengan tunas. Tumbuhan berkembang biak dengan tunas biasanya bergerombol atau berkelompok. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas yaitu pisang, bambu, tebu, dan cocor bebek. Pada pisang, bambu, dan tebu, tunas tumbuh dekat induknya. Nah, ini namanya tunas. Pada cocor bebek, tunas tumbuh di tepi daun. Nah, seperti ini, tunas pada cocor bebek. Oke, selanjutnya yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan alami dengan umbi. Umbi merupakan bagian tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bila tumbuhan lain menyimpan cadangan makanan pada buah, tumbuhan umbi menyimpan cadangan makanan di dalam tanah. Bila diamati dengan sekilas saja, kita tidak akan tahu bahwa di dalam tanah terdapat bagian tumbuhan tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, terdapat 3 jenis umbi, yaitu umbi lapis, contohnya bawang merah dan bawang putih. Kemudian ada umbi batang, contohnya ubi jalar dan kentang. Nah, ini ubi jalar, ini kentang. Selanjutnya yaitu umbi akar, contohnya wortel dan singkong. Oke, yang keempat yaitu perkembangbiakan tumbuhan alami dengan spora. Nah, contohnya yaitu pada tanaman suplir. Kalian pernah melihat tanaman suplir? Nah, kalau belum, nah ini namanya tanaman suplir. Oke, anak-anak, itu tadi penjelasan perkembangbiakan secara alami. Sekarang kita akan membahas perkembangbiakan tumbuhan secara buatan.
Perkembangbiakan tumbuhan secara buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan secara buatan dilakukan agar keturunan tumbuhan lebih cepat tumbuh. Contoh perkembangbiakan buatan adalah dengan melakukan teknik cangkok. Bagaimana cara mencangkok tumbuhan? Nah, perhatikan ya anak-anak. Yang pertama yaitu kupas kulit batang yang akan dicangkok. Nah, seperti ini ya anak-anak. Selanjutnya, bungkus batang yang dikupas dengan kain atau plastik yang berisi tanah. Nah, kemudian siram bungkus cangkok hingga tumbuh akar. Dan setelah itu tanam hasil cangkokan pada tanah. Nah, apakah semua tumbuhan bisa dicangkok? Tidak. Nah, adapun tumbuhan yang bisa dicangkok yaitu tumbuhan yang berkambium atau batang pohon yang berkayu seperti pohon mangga, rambutan, dan juga pohon jati. Nah, yang kedua yaitu teknik stek ya. Bagaimana cara menyetek? Kayak perhatikan yang pertama, potong batang tanaman secara menyamping. Kemudian tanam batang stek pada tanah. Dan yang terakhir, siram dan beri pupuk batang stek hingga tumbuh. Tumbuhan yang dapat disetek yaitu ada singkong, mawar, apel, dan stroberi. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah bisa membedakan cara menyetek dan mencangkok? Sekarang coba amati gambar. Apa yang dilakukan kedua siswa tersebut? Apakah mereka sedang mencangkok atau menyetek? Ya, betul. Mereka sedang mencangkok. Pada gambar tersebut terlihat mereka sedang bekerja sama mencangkok tanaman. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama dapat dilakukan dimanapun, misalnya di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat. Nah, gambar ini menunjukkan contoh kerjasama. Contoh kerjasama di sekolah misalnya piket atau mengerjakan tugas secara berkelompok. Adapun contoh kerjasama di rumah seperti memasak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Dan adapun contoh kerjasama di lingkungan masyarakat yaitu seperti kerja bakti membersihkan lingkungan. Anak-anak dalam bekerja sama setiap orang mendapatkan tugas yang harus diselesaikan dan kita itu harus saling menghargai satu sama lain agar tercipta kerjasama yang baik. Apabila tidak tercipta kerjasama yang baik, maka akan menimbulkan permusuhan atau perpecahan dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Adapun manfaat kerjasama yaitu pekerjaan lebih ringan, pekerjaan lebih cepat selesai, menumbuhkan sikap persatuan dan kesatuan, mempererat tali persaudaraan, dan melatih diri untuk menghargai orang lain. Oke anak-anak, meskipun kita diciptakan berbeda oleh Allah, kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus tetap bersatu dan bekerja sama ya. Untuk selanjutnya, silakan kalian kerjakan buku paket 3A kegiatan 3 dan kerjakan juga worksheet-nya ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan materi dari Bu Siti. Tetap jaga kesehatan ya. Salam semangat dari Bu Siti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.